Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan studi kasus PPK Vina di sini akan menjelaskan terkait dengan tugas pemrograman linear yang diberikan, di mana kami berjudul di sini optimalisasi profitabilitas PMP Vina menggunakan pemrograman linear melalui metode simplex pada RStudio. Sebelumnya, perkenalkan ini anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Davina Naja Sabila, dengan NIM F1E123008. Kemudian rekan saya, Anggun Rahmada Cevi, dengan NIM F1E123111. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu berperan penting dalam perekonomian, khususnya pada sektor kuliner. Namun, sering menghadapi keterbatasan sumber daya produksi seperti bahan baku dan kapasitas produksinya. PMP Vina sebagai UMKM kuliner memproduksi beberapa jenis PMP setiap hari dengan keterbatasan bahan baku, sehingga penentuan jumlah produksi yang tepat menjadi faktor penting dalam memaksimalkan keuntungannya. Pemrograman linier merupakan pendekatan kuantitatif dalam riset operasi yang dapat digunakan untuk memodelkan permasalahan optimasi dengan fungsi tujuan dan kendala linier. Sehingga melalui metode simplex dapat ditentukan kombinasi produksi optimal yang memberikan keuntungan maksimum secara rasional dan terukur. Baik, di sini untuk rumusan masalahnya, itu ada pertama, ada bagaimana memodelkan permasalahan produksi PMP Vina dalam bentuk pemrograman linier. Yang kedua, yaitu bagaimana menentukan kombinasi produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan bahan baku yang tersedia. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil penyelesaian model pemrograman linier menggunakan metode simplex. Untuk tujuan penelitiannya, di sini yaitu bagaimana menyusun model pemrograman linear pada permasalahan produksi PMP Vina. Yang kedua, yaitu menentukan kombinasi produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan keterbatasan bahan baku. Yang ketiga, menyelesaikan model pemrograman linear menggunakan metode simplex. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, yang pertama itu objek penelitiannya ada pada UMKM PMP Vina yang berlokasi di Jalan Profesor M. Yamin, RT 20, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Untuk jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan datanya observasi, proses produksi, dan wawancara melalui pemilik usaha. Kemudian untuk metode analisisnya itu pemrograman linear dan metode simplex sebagai penyelesaian serta alat bantu yang digunakan yaitu perhitungan manual dan implementasi menggunakan RStudio. Berikut ini merupakan tabel formulasinya, di mana ada 4 bahan. Di sini ada ikan giling, tepung tapioka, tepung terigu, serta telur. Di mana keempat bahan ini itu digunakan dalam pembuatan PMP telur, PMP lenjer, serta PMP kapal selam. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel formulasi berikut ini, dijelaskan juga keuntungannya serta stok tersedianya. Selanjutnya untuk formulasi model, variabel keputusan yang pertama itu X1, di mana X1 ini merupakan jumlah PMP telur yang diproduksi per hari, kemudian X2 itu jumlah PMP lenjer yang diproduksi per hari, dan X3 yaitu jumlah PMP kapal selam yang diproduksi per harinya. Untuk fungsi tujuannya yaitu ada Zmax sama dengan 200 X1 ditambah 200 X2 ditambah 2000 X3. 200 X1 ini merupakan keuntungan dari penjualan PMP telur, kemudian 200 X2 ini merupakan keuntungan dari penjualan PMP lenjer, serta 2000 X3 ini merupakan keuntungan dari penjualan PMP kapal selam. Untuk fungsi kendalanya itu bisa diambil dari tabel formulasi sebelumnya, sehingga itu ada fungsi kendala yang pertama yaitu 0,02 X1 ditambah 0,02 X2 ditambah 0,25 X3 kurang dari sama dengan 1,5. Yang kedua 0,02 X1 ditambah 0,025 X2 ditambah 0,15 X3 kurang dari sama dengan 2,0. Kemudian yang ketiga 0,015 X1 ditambah 0,015 X2 ditambah 0,010 X3 kurang dari sama dengan 2,0. Yang keempat itu 0,005 X1 ditambah 0,005 X2 ditambah 1,0 X3 kurang dari sama dengan 10. X1, X2, X3 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, pemrograman linier. Pemrograman linier merupakan metode dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang dibatasi oleh kendala-kendala berbentuk linier. Metode ini digunakan ketika hubungan antara variabel keputusan dan sumber daya bersifat linier, sehingga memungkinkan penentuan solusi optimal secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan produksi.
Selanjutnya kita masuk ke bagian metode simplex, di mana metode simplex merupakan model pemrograman linear yang diformulasikan ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack pada setiap kendalanya. Untuk fungsi tujuannya dituliskan sebagai Zmax sama dengan 200x1 ditambah 200x2 ditambah 2000x3 dengan kendalanya yaitu 0,02x1 ditambah 0,02x2 ditambah 0,25x3 ditambah s1 sama dengan 1,5. Kemudian 0,02x1 ditambah 0,025x2 ditambah 0,15x3 ditambah s2 sama dengan 2,0. Yang ketiga 0,015x1 ditambah 0,015x2 ditambah 0,10x3 ditambah s3 sama dengan 2,0. Dan yang terakhir itu 0,05x1 ditambah 0,005x2 ditambah 1,00x3 ditambah s4 sama dengan 10. Setelah melalui hasil perhitungan iterasi, didapatkan bahwa variabel basis optimalnya yaitu X1 sama dengan 75, X2 sama dengan 0, kemudian X3-nya sama dengan 0. Sehingga dilakukan penghitungan terhadap nilai fungsi tujuannya dan didapatkan bahwa Zmax-nya sama dengan 15.000. Sehingga solusi optimal menunjukkan bahwa seluruh sumber daya dialokasikan pada produksi PMP telur dengan jumlah 75 dan dengan keuntungan 15.000. Baik, mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggun Rahmada Cevi. Baiklah, perkenalkan saya Anggun Rahmada Cevi dengan NIM F1 S12311. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya tadi, di mana saya akan menjelaskan metode simplex yang direvisi. Untuk pengertian metode simplex yang direvisi adalah pengembangan dari metode simplex standar yang tidak menggunakan tabel secara penuh, melainkan memanfaatkan matriks basis dan inversnya dalam setiap iterasi. Model pemrograman linearnya dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu Z sama dengan C sub B dikali B inverse dikali B. Nah, untuk nilai reduced cost-nya dihitung menggunakan rumus C bar J sama dengan CJ dikurangi C sub B dikali B inverse dikali A sub J. Jadi, iterasi dihentikan ketika seluruh nilai C bar J lebih kecil daripada 0 yang menandakan solusi optimal telah tercapai. Metode ini lebih efisien secara komputasi dibandingkan simplex standar, terutama untuk permasalahan dengan banyak variabel dan kendala. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu tidak kami masukkan ke dalam PPT karena cukup panjang, tetapi hasil akhirnya tetap sama dengan metode simplex, yaitu 15.000. Selanjutnya, metode Big M. Metode Big M digunakan dalam pemrograman linear ketika model memiliki kendala bertipe sama dengan atau lebih besar sama dengan, sehingga diperlukan penambahan variabel artifisial untuk memperoleh solusi awal yang layak. Variabel artifisial tersebut diberi penalti besar yaitu MMM pada fungsi tujuan agar dieliminasi dari solusi optimal. Metode Big M digunakan untuk memperoleh solusi awal yang layak ketika model tidak langsung memenuhi syarat simplex dengan memberikan penalti besar pada variabel artifisial agar tidak masuk dalam solusi optimal. Nah, untuk metode Big M ini tidak digunakan karena pada studi kasus pempek Vina, solusi awalnya diperoleh tanpa harus menggunakan pada variabel artifisial sehingga metode Big M tidak digunakan. Selanjutnya adalah metode aljabar. Metode aljabar digunakan untuk menyelesaikan pemrograman linear dengan jumlah variabel dan kendala yang terbatas, khususnya dua variabel. Melalui penyelesaian sistem persamaan linear, setiap kendala dinyatakan dalam bentuk persamaan, kemudian dicari titik potong antara kendala sebagai kandidat solusinya. Nilai variabel hasil penyelesaian kemudian disubstitusikan ke fungsi tujuan untuk menentukan nilai optimum. Metode ini bersifat sederhana, namun kurang efisien untuk permasalahan dengan banyak variabel dan kendala. Nah, pada studi kasus pempek Vina ini terdapat 20 solusi, sehingga cara penyelesaiannya itu begitu panjang, jadi tidak kami masukkan ke dalam PPT ini. Akan tetapi hasil akhirnya tetap sama dengan metode simplex, yaitu 15.000. Selanjutnya,
Metode grafik. Metode grafik merupakan teknik penyelesaian pemrograman linear dengan dua variabel keputusan melalui representasi kendala dalam bentuk grafik pada bidang kartesius. Setiap kendala digambarkan sebagai garis lurus, kemudian ditentukan daerah layaknya, yaitu variabel region yang memenuhi seluruh kendala. Titik sudut daerah layak dihitung dan disubstitusikan ke fungsi tujuan. Nilai optimum diperoleh pada salah satu titik sudut daerah layak. Metode ini mudah dipahami secara visual, namun hanya dapat digunakan untuk masalah dengan maksimal dua variabel, sehingga tidak diterapkan pada kasus ini yang memiliki lebih dari dua variabel keputusan. Jadi, pada studi kasus PMP Vina ini terdapat tiga variabel, sehingga metode grafik ini tidak efektif digunakan. Berikut ini merupakan implementasi kode pada RStudio-nya. Lalu ini merupakan output dari kode tersebut. Terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, pertama, permasalahan produksi pempek Vina dapat dimodelkan sebagai pemrograman linear dengan fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan. Kedua, metode simplex dan simplex direvisi berhasil menentukan solusi optimal secara sistematis. Lalu, hasil optimasi menunjukkan bahwa produksi pempek telur merupakan pilihan paling optimal dengan keuntungan maksimum sebesar 15.000 per hari. Terakhir, penerapan pemrograman linear memberikan dasar pengambilan keputusan produksi yang rasional dan terukur bagi UMKM. Untuk sarannya itu, pertama, model dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel dan jenis produk lain. Lalu, penelitian selanjutnya dapat memasukkan analisis sensitivitas untuk melihat perubahan solusi akibat variasi sumber daya. Terakhir, metode optimasi dapat diterapkan pada periode produksi yang lebih panjang untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu hasil dari presentasi kami terkait dengan studi kasus yang sudah kami lakukan itu pada PMP Vina. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.